Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Syahrani dari Fakultas MIPA jurusan Biologi. Ingin menjelaskan mengenai mengapa manusia harus bertuhan dan seterusnya. Pertama, mengapa kita harus bertuhan? Di sini hakikat manusia bersifat universal, tergantung pada pikiran diri sendiri. Kenapa kita bertuhan? Karena kita hanyalah makhluk fana yang dimana kita membutuhkan yang namanya perlindungan dan tempat mengadu yang zat yang maha kekal, yaitu Tuhan. Dan juga kalau kita tidak bertuhan, tentunya kita tidak akan pernah tahu tujuan hidup kita untuk apa. Yang selanjutnya adalah hubungan spiritualitas dan bertuhan. Menurut Zohar, spiritualitas adalah kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia yang bersumber terdalamnya adalah inti dari alam semesta sendiri. Al-Quraisy dalam tafsirnya Latahif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latahifah, jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan keberadaannya dalam setiap fenomena di alam semesta. Atas dasar itulah sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Berikutnya, pentingnya spiritualitas dalam kehidupan. Manusia membutuhkan spiritualitas untuk mengembalikan dan mempertahankan keyakinan, menjalani hubungan baik dengan Allah, serta mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Apalagi dengan pasar era yang semakin global, teknologi yang semakin maju, maka masyarakat modern saat ini membutuhkan yang namanya nilai yang kokoh untuk dijadikan sebagai basis moral kehidupan yang lebih tahan guncangan. Masyarakat dunia saat ini mulai mengalami titik jenuh dan peradaban materialisme yang sekuler, peradaban yang menjauhkan dari fenomena alam, sosial, budaya, dari makna spiritual tersebut tampaknya mulai menggandrungi spiritualitas. Namun pola-pola yang berkembang adalah pencarian spiritualitas yang selaras dengan konstruksi metalis manusia modern, yaitu instan. Spiritualitas pun kemudian berubah menjadi terapi dan pelatihan instan yang hanya menyentuh emosional dan empati individu semua. Agar manusia kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusia dalam kehidupannya, maka penguat spiritualitaslah perlu dilakukan. Selanjutnya, kelebihan orang yang memiliki kesadaran spiritualitas. Pertama, mampu menemukan kekuatan yang maha besar. Yang kedua, berani menghadapi ujian. Yang ketiga, menemukan nilai keabadian. Yang keempat, mengenal diri dan sekitar. Kelima, mudah memaafkan. Keenam, ketulusan dan rendah hati, dan sebagainya. Berikutnya, bagaimana membangun argumen tentang meyakini dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah SWT merupakan pokok dari iman yang bergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah SWT merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah SWT harus tertanam dan benar dalam diri seorang. Berbicara tentang keimanan, maka ia memiliki dua aspek. Yang pertama, keyakinan dan indikator praktis. Apabila mengacu pada penjelasan di atas, keyakinan dapat dimaknai sebagai pembenaran terhadap suatu konsep. Dalam hal ini konsep tentang Tuhan, sehingga ia menjadi aturan dalam hati yang menunjukkan hukum sebab akibat, identitas diri, dan mempengaruhi penilaian terhadap segala sesuatu, serta dijalankan dengan penuh komitmen. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.